Di situ dia tidak mengakui ibunya tersebut sebagai ibu kandungnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video saya sebelumnya, saya mungkin menceritakan sebuah kisah inspiratif dari para sahabat Nabi. Tapi di video kali ini merupakan sebuah video yang cukup berbeda, tetapi juga tidak kalah inspiratif dari video-video sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang anak yang durhaka karena orang tuanya sendiri. Hah? Kok bisa seorang anak yang durhaka karena orang tuanya sendiri? Emang iya? Nah, kalau teman-teman semua penasaran, tetap stay tune ya. Kisah ini bermula dari sebuah kampung terpencil yang di dalamnya hidup keluarga kecil yang amat sangat bahagia di dalamnya. Keluarga ini terdiri dari seorang ibu, anak laki-laki yang berumur 10 tahun, dan anak perempuan yang berumur 5 tahun. Kebetulan ayah mereka itu sudah meninggal sebelumnya. Jadi mereka ini hidup dalam keluarga kecil yang yatim. Sebelumnya istrinya ini bernama Wati. Anaknya yang berusia 10 tahun ini bernama Rio. Sedangkan anaknya yang berusia 5 tahun ini bernama Sri. Jadi si Rio ini merupakan anak biologis dari Ibu Wati. Tetapi si Sri ini adalah anak angkat yang diadopsi dari keluarga yang kebetulan kalau ibu dan ayah Sri ini sudah meninggal. Jadi Sri ini merupakan anak yatim piatu yang diangkat oleh Ibu Wati. Walaupun si Sri ini adalah anak yang diangkat oleh Ibu Wati, tetapi Ibu Wati sudah menganggapnya sebagai anak kandung dari Ibu Wati ini karena diasuhnya itu mulai dari kecil, mulai dari sekitaran umur 3 tahun. Nah, kepribadian antara Rio dan Sri ini sangat jauh berbeda. Sri ini adalah anak yang introvert, bisa dikatakan anak yang pendiam, tidak mudah berbaur. Sedangkan si Rio ini, abangnya yang berumur 10 tahun ini, anak yang sangat cerdas, fisiknya tampan, anak yang sangat jenius, sehingga ia mendapat julukan di sekolahnya sebagai anak terpintar di sekolah. Bisa dikatakan dia mendapat juara umum di sekolahnya. Ketika Rio ini berusia 13 tahun, tamatlah ia sekolah dasar. Dan ia pun melanjutkan sekolahnya ke luar kota, yang kebetulan ia ini karena murid yang bertalenta, murid yang jenius, murid yang aktif di sekolah, ia mendapat beasiswa full. Sehingga dia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk sekolahnya, karena biaya sekolah semua ditanggung oleh pihak sekolah. Kemudian ia berdiskusilah kepada ibunya, dan kebetulan juga si Rio ini adalah anak yang sangat patuh dan berbakti kepada ibunya. Karena ia sudah mendapat beasiswa dan ia ingin melanjutkan sekolahnya ke luar kota, ia berdiskusi dengan ibunya. Jadi setiap apapun keputusan yang akan dia ambil, itu dia berdiskusi kepada ibunya. Pergilah ia pulang untuk mendiskusikan pendidikannya kepada ibunya. Sesampainya di rumah, dia berdiskusi dengan ibunya. Kira-kira begini percakapannya ya guys. Jadi gini Bu, Rio itu ingin melanjutkan sekolah ke luar kota. Kebetulan Rio juga mendapat beasiswa. Apakah ibu mengizinkan untuk Rio berangkat untuk melanjutkan pendidikan Rio itu ke luar kota? Setelah Rio mengatakan itu kepada ibunya, meminta izin untuk melakukan pendidikannya ke luar kota, ibunya pun welcome dengan keputusannya tersebut. Ibunya pun mengizinkan si Rio ini untuk melakukan pendidikannya ke luar kota. Kemudian karena ibunya mengizinkan, pergilah si Rio ini berangkat ke luar kota. Nah, di sekolahnya yang baru juga Rio termasuk anak yang telaten, anak yang intelektual, anak yang pemikir, anak yang jenius, dan juga anak yang berbakti kepada gurunya. Waktu berganti waktu, bulan berganti bulan, tahun ganti tahun, si Rio pun telah menamatkan studinya mulai dari SMP, SMA, dan juga dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan perkuliahannya di luar kota. Kemudian setelah si Rio ini menamatkan segala macam tingkat-tingkat studinya, ia pun kembali ke kampungnya. Sesampainya di kampung, ia pun meminta izin kepada ibunya untuk meminta ridho ibunya karena ia ingin bekerja di perusahaan yang telah diimpi-impikannya sebelumnya. Kemudian sampailah ia pulang, kemudian ia meminta izin kepada ibunya.
Ketika itu ia menyampaikan kepada ibunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ibunya meridhoi setiap langkahnya, dan ini ia ingin minta izin kepada ibunya untuk meridhoi langkahnya selanjutnya untuk bekerja di perusahaan yang diimpi-impikannya. Karena ia telah mendapatkan pekerjaan ya teman-teman semua. Nah, ketika ibunya meridhoi atau merestui dia ingin pergi ke kota, ia pun kembali ke kota. Sesampainya di kota, ia pun mulai bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar, dan dia juga merupakan karyawan yang tekun, karyawan yang patuh dengan bosnya, dan ia juga merupakan salah satu karyawan yang sangat disenangi di perusahaan tersebut, dan dia juga merupakan salah satu karyawan yang disenangi oleh bosnya. Di tengah pekerjaannya, ada satu hari yang mungkin satu hari tersebut itu bisa merubah hidupnya, atau mungkin bisa dikatakan ini adalah hari kesialannya, yang pada saat itu tepat pada tanggal 2 Januari ia mengalami kecelakaan ketika hendak menuju ke kantornya. Ini merupakan satu kejadian yang sangat-sangat disayangkan oleh Rio, karena pada waktu itu kecelakaan yang cukup parah pun menimpanya, sehingga ia membutuhkan banyak darah karena ia mengalami pendarahan di otaknya. Jadi karena ia membutuhkan banyak darah yang dibutuhkan ini adalah golongan B. Sementara keluarga terdekatnya, adik tiri dan ibunya ini tidak memiliki darah yang golongannya B. Yang mempunyai darah golongan B ini hanya bos dari Rio ini. Karena informasi kecelakaan Rio juga udah tersebar di bosnya pun menjenguk Rio yang sedang sakit. Kemudian karena Rio ini termasuk karyawan yang bertalenta, karyawan yang patuh dan juga baik, bosnya pun rela untuk mendonorkan darah bosnya ini kepada Rio. Dan ketika Rio mendapatkan bantuan dari golongan darah yang diberikan oleh si bosnya tersebut, nyawa Rio pun terselamatkan. Karena itu Rio sangat berhutang budi kepada bosnya tersebut. Ketika ia berhutang nyawa kepada bosnya tersebut, ia pun berjanji kepada dirinya sendiri dan juga kepada bosnya tersebut bahwa apapun yang bosnya itu minta pasti dia akan lakukan, karena didasari dengan hutang budi tadi. Selang beberapa waktu mulai membaik, dia pun sudah boleh dibawa pulang dari rumah sakit dan kondisinya mulai pulih, ia pun mulai bekerja. Nah, pada waktu ia bekerja, bosnya pun mendatanginya. Sesuatu yang ingin dikatakan bosnya tersebut, dan apa yang dikatakan bosnya itu sangat mengejutkan oleh Rio. Karena bosnya ini meminta untuk Rio menikahi putri dari bosnya tersebut. Karena bosnya ini melihat bahwa Rio itu adalah anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, anak yang tampan juga secara fisik, dan anak yang jenius. Itulah sebabnya bosnya ingin menikahkan putrinya dengan si Rio tersebut. Karena sebelumnya ia telah berjanji kepada dirinya sendiri maupun kepada bosnya tersebut, karena ia telah berhutang nyawa kepada bosnya tersebut, ia pun mengiyakan permintaan dari bosnya tersebut untuk menikahi putri dari bosnya ini. Kemudian karena ia ingin menikahi seorang putri, tentu ia ingin meminta ridho ibunya juga. Ia ingin meminta izin kepada ibunya, dan dia pun mengatakan kepada bos tersebut bahwasanya ia akan membawa adik tiri perempuannya itu dan juga ibunya untuk pergi ke kota dan ingin menghadiri pernikahannya. Setelah ia meminta izin kepada bosnya untuk pergi pulang ke kampung untuk minta ridho ibunya, meminta izin ibunya dan ingin membawa ibunya ke kota tersebut, bosnya pun itu mengizinkan untuk ia ingin meminta restu kepada ibunya. Maka pulanglah kampung dan ia pun bertemu dengan ibunya. Sesampainya di kampung, ia pun menceritakan maksud dari tujuan kepulangannya, yaitu untuk meminta restu kepada ibunya karena ia ingin menikahi seorang gadis yang bertepatan juga anak dari bos tempat ia bekerja. Sontak ketika itu ibunya juga terkejut karena jauh hari sebelum itu ternyata ibunya ini pun sudah ingin menikahkannya dengan adik tirinya tersebut. Di situ Rio sangat kaget karena ia tidak pernah berpikir sedikit pun untuk menikahi adik yang sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. Sedangkan pada saat posisi Rio ini, Rio sangat serba salah karena di satu sisi
ia menentang ibunya jika ia tolak permintaan ibunya, dan di satu sisi ia mengingkari janjinya karena sebelumnya ia telah berjanji kepada dirinya sendiri dan juga berjanji kepada bos tersebut bahwa apapun yang diminta oleh bosnya tersebut, selagi masih ia bisa tepati maka ia tepati. Kemudian karena Rio ini juga tidak ingin menikahi adik tirinya, karena si adik tiri ini sudah sangat-sangat dianggapnya sebagai adik kandung, ia pun menentang permintaan ibunya. Dengan berat hati, untuk pertama kalinya Rio menentang permintaan ibu yang sangat disayanginya tersebut. Kemudian baliklah si Rio ini ke kota, dan setibanya di kota, bosnya ini pun bertanya. Sebelumnya kan Rio izin untuk pergi meminta izin kepada ibunya dan membawa ibunya ke kota untuk bisa menghadiri pernikahannya. Bosnya sini heran, kenapa si Rio ini tidak membawa ibunya ke kota. Kemudian dengan sangat hati-hati, Rio ini pun menjawab bahwasanya ibunya sudah meninggal. Di situ Rio sangat bingung sekali untuk menjawab pertanyaan dari bosnya tersebut karena ia takut nanti ketika ia mengatakan bahwa ibunya ini tidak merestui hubungan dia dengan anaknya, maka si bos dari perusahaan ini berkecil hati. Kemudian dengan sangat hati-hati ia menjawab bahwa ibunya sudah meninggal. Kemudian setelah beberapa bulan lamanya, tepat pada tanggal 18 November, pernikahan Rio dan anak dari bosnya ini pun dilangsungkan. Throwback kepada kejadian yang sebelumnya ibunya tidak merestui hubungan mereka dengan anak bosnya ini, tiba-tiba ibunya pun berubah pikiran dan ingin meminta maaf kepada anaknya karena ia telah memaksakan kehendaknya sendiri. Setelah ibunya pergi sampai di kota, si ibunya pun menghadiri pernikahan Rio dengan anak bosnya tersebut. Tapi di situ karena Rio sudah terlanjur mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal, di situ dia tidak mengakui ibunya tersebut sebagai ibu kandungnya. Nah, teman-teman, ini menurut saya kasus Rio ini juga merupakan suatu kasus yang urgent, di mana si Rio ini sebenarnya tidak ingin mendurhakai ibunya, tapi karena satu keputusan yang bertentangan dengan ibunya, terpaksa ia mendurhakai ibunya dan menentang ibunya. Dari kasus ini juga saya tidak membenarkan untuk mencontoh si Rio ini karena dia juga udah berdurhaka kepada ibunya. Dan untuk pelajaran ibu-ibu di luar sana bahwasanya jika ada satu keputusan anak dan keputusan anak itu tidak bertentangan dengan moral-moral agama, itu juga perlu dipertimbangkan untuk diterima atau tidak. Karena ini juga masalah masa depan seorang anak yang mana ia tidak ingin menikah dengan adik yang dia tidak ingin menikah dengan adik yang sudah ia anggap sebagai adik kandungnya sendiri. Jadi setiap keputusan, dan menurut saya setiap keputusan itu perlu dipertimbangkan dengan baik, selagi tidak menentang norma-norma agama, itu perlu diperbincangkan atau perlu diterima dengan baik. Itu menurut pendapat saya. Mungkin ada dari pendapat teman-teman semua yang mungkin bertentangan dengan pendapat saya, tidak apa-apa, silahkan berikan komentar-komentarnya di bawah. Dan mungkin untuk video kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.